Gimana nih ngelihat milenial atau Nusantara itu sendiri? Kalau misalnya dari zamannya Kak Iis, ngelihat Nusantara seperti apa sampai zaman sekarang, zaman now, bagaimana ngelihat Nusantara? Aku sih kagum ya sama anak-anak sekarang itu ya kreatif sekali. Cuman inginnya jangan melupakan akar budaya kita. Karena ya itu kan identitas bangsa. Kayak kita misalnya nggak punya identitas. Kamu rumahnya di mana? Nggak tahu. Hmm. Kamu namanya siapa? Nggak tahu. Hmm. Itu kan namanya anak jalanan dong, ya kan? Betul. Tapi Iya. kalau ya itu kayak jadi mengerti kebudayaan kita itu adalah juga eh, ciri khas bangsa kan. Jadi seperti itu kalau dia nggak tahu semuanya berarti dia mau seperti anak jalanan dong, ya Hmm. kan? Nah, Iis kepengen tuh mereka ingat bahwa itulah kebanggaan kita. Jadi saya juga lagi merintis nih kerjasama sama wayang di seorang dalang anak muda ya. Mau bikin kolaborasi, saya jadi bintang tamunya. Terus kita bikin juga yang menarik anak muda tuh kita bikin judulnya kayak wayang bucin kayak gitu. Jadi mereka Oh, tetap si bucinnya itu mengena ke zaman sekarang ya, zaman now iya ya. gitu. Jadi menarik mereka apa sih bucin kan ya budak cinta ya. Oh Jadi iya. mereka mereka mau gitu dengerin. Terus saya juga nyanyi-nyanyinya juga yang kekinian gitu. Jadi mereka mau dengerin apa sih tertarik gitu loh sama budayaan wayang itu gitu, seni budaya wayang itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi salah satu caranya itu. Terus ingin mereka juga mengenal bangsa itu lewat budaya itu gitu loh Mas. Yes, yes, yes. Ya, memang harus ada trik and ya kalau misalnya kita mau merangkul anak muda, kita harus Caranya masuk lewat bagaimana gitu. iya, masuk lewat jalurnya mereka ya. Baru Betul. keluarnya jalurnya kita. Waduh. Heeh. Ya. Nah, kalau untuk Bung Roni, Nah, eh kalau aku apa ya? Saya ngerasa kan karena walaupun sekarang kita juga kan di usia di era 80-90 tuh boleh dibilang milenialnya 80-90. Iya. Kenapa generasi muda kita pada saat itu tuh begitu mencintai Indonesia? ya. Karena kita melihat bahwa pendidikan di sekolah juga itu kan punya peran penting. Peran penting dulu ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, jadi kita mengerti Pancasila seperti apa. Ekstrakurikuler yang diberikan untuk setiap murid itu ada tarian daerah, ada lagu-lagu daerah, ada vokal grup, itu juga. Terus di dinding sekolah kita zaman dulu masih ada gambar para pahlawan-pahlawan Pahlawan, kita. iya. Belum setiap Jadi Senin upacara bendera. betul. Jadi dari hal-hal kecil yang setiap hari kita lihat, terus kalau yang tidak ikut vokal grup lewat ruang latihan dengar lagu daerah, yamkoran, be yamko gitu. Itu kan perlahan-lahan itu tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Nah, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi saya pikir salah satu cara untuk mengajak kaum milenial dan masyarakat sekarang mencintai Indonesia harus ada peran serta dari pemerintah di mana pemerintah mewajibkan misalnya di sekolah ekstrakurikulernya harus ada vokal grup lagu-lagu daerah atau di setiap acara apapun juga harus disertakan penampilan eh, kesenian daerah. Nah, sekarang kan di acara-acara besar aja kesenian daerah sudah tidak pernah tampil. Jadi saya pikir mungkin bukan hanya kewajiban kita tetapi peran serta dari pemerintah kayak misalnya Korea kenapa bisa begitu booming karena pemerintahnya sendiri juga menggelontorkan dana besar untuk bagaimana budaya Korea itu bisa dicintai oleh masyarakatnya Betul. dan dikenal oleh dunia. Kalau Ya. menurut aku sih itu salah satu caranya selain dari kalau saya pribadi dulu zaman Trio Libels setiap kali kami tampil selalu saya bilang saya harus ada lagu daerahnya ya gitu. Wow. Jadi bisa dikasih 1 jam, bisa 20 menit lagu-lagu daerah, selebihnya ya lagu Indonesia, lagu kita gitu. Jadi Yes. itu harus terus dilakukan. Kalau sekarang kita tampil, aduh jangan lagu daerah deh, kayaknya kuno banget ya gitu. Kesannya jadi Nah, kalau Indonesia tuh selalu menjadi nomor yang budaya Indonesia tuh kalau mau ditampilkan selalu aduh jangan kedaerahan deh kan sekarang udah nggak zamannya seperti itu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama. Kayak misalnya aku ngerasa Sanggal Prativi bisa dipakai oleh Departemen Dirjen Kebudayaan
untuk mensosialisasikan cerita-cerita daerah ke sekolah. Iya kan? Datengin setiap sekolah bercerita dengan cara yang disajikan oleh Sanggar Prativi, sehingga anak-anak kecil tuh sekarang kayak anak saya aja udah nggak tahu budaya cerita-cerita daerah, dia cuma taunya Upin Ipin. Iya kan? Itu dari daerah beda juga lagi. Iya, iya. Jadi mungkin itu menjadi PR kita bersama kayaknya. Yes, terima kasih Bung Roni. Ini benar-benar salah satu yang tantangan buat kita, apalagi anak-anak milenial. Ini maksud kita. Maksud Seniman Nusantara mengadakan Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia itu karena lagu apapun yang bersifat yang di sebuah karya lagu yang diciptakan dengan kejujuran hati itu akan jadi terdengar lain apabila dinyanyikan oleh generasi yang berbeda dengan gayanya mereka gitu. Nah, yang penting visi dan misi dari lagu itu tetapi boleh dinyanyikan atau boleh diekspresikan dengan berbagai gaya gitu loh. Itu maksud dan tujuan kita mengadakan LCLCI sebetulnya. Seperti itu salah satunya gitu loh. Jadi makanya kita berharap sekali milenial untuk ikut di dalam acara ini. Oke. Sebelum Jojo main, saya mau nanya Sari dulu nih. Sar, bagaimana ngelihat anak-anak milenial tadi tampil walaupun sekilas? Kalau untuk kualitas suara anak-anak itu ya khususnya Siska, terus Maria Christy, terus Vega, wah suaranya luar biasa ya. Tapi balik lagi nih, rupanya pemahaman lagu daerah zaman kami dengan zaman kalian itu agak berbeda. Jadi kalau lagu berbahasa daerah itu udah pasti lagu daerah. Sementara kalau pada zaman kami, lagu daerah itu memang benar-benar lagu yang muncul dari daerah tersebut. Jadi kayak kalau tadi Bang Roni bilang bahwa misalnya lagu dari Papua itu Yamko Rambe Yamko, itu memang benar-benar dari Papua. Bukan lagu yang berbahasa Papua dipopulerkan oleh beberapa orang di Jakarta gitu. Jadi sementara anak-anak muda sekarang kalau mendengar kayak lagu poco-poco itu selalu mereka berpikir oh itu lagu daerah. No, itu lagu pop kebetulan berbahasa Manado gitu. Tapi pada zaman kami itu benar-benar yang kalau misalnya lagu Kalimantan atau lagu Batak itu memang benar-benar lagu daerah sana yang memang sudah dinyanyikan turun-temurun oleh orang-orang yang tinggal di daerah itu. Jadi perbedaan lagu daerah kami dengan lagu daerah era kalian itu ada beda jauh ya. Jadi lagu daerahnya lebih ke folk song ya, lagu rakyat ya kalau kita nyanyikan ya. Jadi memang betul-betul asal dari daerah tersebut. Jadi malah kadang-kadang nggak ada penciptanya, kita kadang-kadang nggak tahu ya, no name gitu. Betul. Tapi kadang kan lagu-lagu daerah pun juga ya mungkin ya di era kita nggak banyak juga yang dipopulerkan. Jadi yang kita tahu ya hanya sedikit, sebatas kayak gundul pacul, suwera jamu. Sebagian hanya cuma dijadikan ini mata pelajaran saja. Betul. Tapi menurut saya juga ya apa yang diterangkan oleh Sari itu betul dan Lita. Tetapi paling tidak sekarang ini kami juga menerimalah lagu-lagu seperti Poco-Poco atau Balada Pelaut. Dilemanya sekarang kan anak-anak kita semua berbahasa Inggris ya. Dulu kayaknya kita ngajarin anak-anak kita mungkin berbahasa Inggris. Sekarang anak-anak kita harus ngajarin anak-anak kita bahasa Indonesia. Iya, betul. Semerbak bunga wangi, suci melati temani diri. Berserilah kemana pergi. Dan kini engkau terbuang saat bahara yang datang di antara
Kali